Hai, my name is Lucina Megawati. Selamat datang di YouTube channel ini. Nah, di video aku sebelumnya tentang pemakaian dua produk ini, ya, pokoknya review jujur aku, kalian bisa cek di channel aku ya. Itu banyak banget yang menanyakan efektivitas si serum ini ya, Simoy 377 Dark Spot Eraser Serumnya Skintific ini. Disclaimer dulu, ini video yang aku buat ini bener-bener yang aku alami dan yang bener-bener aku rasakan selama aku pakai produk ini ya. Ini ya, kita bahas ini ya. Aku nggak mau bahasin dulu, tapi aku mau bahas ini karena ini yang paling banyak ditanyakan ya. Karena kayaknya masalah kita tuh rata-rata sama, yaitu dark spot ya. Oke, so kita langsung ke pembahasannya aja ya. Dan nanti aku akan tunjukkan bukti-bukti terbaru mana yang udah benar-benar hilang dark spot aku dan mana yang masih dalam proses. Oke, kita lanjut ke pembahasannya lebih dalam. Guys, supaya kalian gak gagal paham, aku mohon dengan sangat ikutin video aku ini dari awal sampai akhir. So ya guys, ternyata dark spot itu ada 4 jenis loh guys. Dia terdiri dari melasma, ada juga yang namanya inflammatory spot, ada juga yang namanya freckles, dan juga ada yang namanya nih yang terakhir unik banget yaitu noda kopi susu. Tapi bukan kopi susu beneran ya. Dan ini dia penjelasannya. Untuk melasma sendiri itu terjadi karena lamanya kulit terpapar sinar UV, akhirnya terjadi hiperpigmentasi atau produksi melanin yang berlebih. Nah, akhirnya apa itu terjadi? Dark spot lah itu di kulit kita. Untuk inflammatory spot, dia terjadi karena apa? Karena adanya peradangan ya, bekas peradangan. Bekas peradangan ini biasanya disebabkan oleh jerawat. Jadi jerawat meradang jadi luka, akhirnya jadi bekas luka. Nah, itu dia yang namanya inflammatory spot yang ada hubungannya dengan yang nanti aku mau bahas. Terus ada juga yang namanya apa tuh tadi? Freckles. Nah, kalau freckles nih kayaknya kalian udah pada tahu ya. Tapi sebabnya ini ternyata karena kadar melanosit di dalam kulit itu banyak banget ya. Sehingga dia itu mudah banget memproduksi yang namanya tuh melanin butiran. Nah, akhirnya kan terjadi tuh kayak titik-titik hitam yang biasa disebut dengan freckles itu ya. Dan yang terakhir ada namanya noda kopi susu. Nah, noda kopi susu ini sebenarnya banyak banget ya penjelasannya. Cuman intinya noda kopi susu ini dia terjadi kebanyakan karena bawaan lahir seperti itu. Dan dark spot yang relate dengan review aku kali ini adalah jenis dark spot inflammatory spot. Jadi ternyata guys, inflammatory spot ini terdiri lagi jadi 2 jenis guys, yaitu ada namanya inflammatory spot jenis PIE dan juga ada jenis PIH. Nah, beda guys ini dua-duanya. Jadi kalau PIH itu ciri-cirinya dark spot kalian berwarna coklat, coklat tua sampai coklat muda, pokoknya dia berwarna kayak lebih kecoklatan gitu. Terus dia terjadi karena akibat bekas peradangan dan dia ini lebih mudah dihilangkan ya dengan skincare. Dengan skincare aja tuh dia lebih cepat memudar. Nah, kalau kalian punya dark spot jenis PIE ini yang gawat guys. Jadi kayak warnanya itu ciri-cirinya dia lebih cenderung keunguan. Dan dia ini sebenarnya disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah akibat inflamasi. Lalu PIE ini kalian harus menggunakan tenaga profesional kalau kalian mau menghilangkan dark spot jenis ini ya. Karena ini tuh susah banget hilangnya. Jadi untuk menghilangkan dark spot PIE ini kalian membutuhkan tenaga profesional seperti dokter, dengan tindakan seperti laser ya contohnya, dan derma roller seperti itu guys. Sebelumnya aku minta maaf sama kalian kalau penjelasan aku ini masih terbata-bata. Aku masih latihan public speaking yang baik ya. Walaupun masih seperti ini, aku harap kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang aku sampaikan ini ya guys ya. Oke guys, jadi maksud aku menjelaskan jenis-jenis dark spot itu supaya sebelum kalian lihat review aku dan sebelum kalian istilahnya beranggapan atau berkomentar,
kalian bisa mengerti, bisa paham bahwa dark spot itu ternyata ada banyak macamnya, ada yang susah dan ada yang mudah dihilangkan. Dan untuk punyaku ini dia termasuk yang sebenarnya PIH ya, atau post inflammatory hyperpigmentation. Tapi aku lambat penanganan seperti itu. Jadi agak susah untuk hilang. Untuk yang baru terjadi, maksudnya kayak dark spot ini baru muncul nih, kayak oh bekas jerawat terus tiba-tiba jadi hitam kayak gitu, terus kalian langsung pakai, misalnya pakai ini ya, ini contohnya ya, itu bisa kayak memudar bahkan menghilang guys gitu. Jadi kalau kalian punya dark spot yang menahun, emang selama aku pakai ini dia kayak ada progres sedikit demi sedikit, dia memudar. Di progres itu yang aku lihat, ada yang hilang sama sekali dan ada yang memang masih butuh proses. Dan supaya kalian lebih percaya lagi dengan apa yang aku ungkapkan ini, kalian bisa lihat dari video foto-foto aku ini ya. Dan ini dia foto-fotonya. Ya, ini fotonya guys. Jadi di bagian atas sebelah kiri itu paling atas adalah bulan pertama sebelum aku pakai, berikutnya adalah bulan kedua, di bagian bawah sebelah kiri adalah bulan ketiga, dan yang paling kanan bawah adalah bulan keempat. Ini kalian lihat sendiri progresnya ya, yang aku tanda ini benar-benar memudar. Dan selanjutnya ini ada dark spot yang usianya beberapa bulan ada di wajah aku. Untuk yang bulan pertama kalian lihat itu jelas banget ya ada, dan di bulan keempat sudah memudar guys. Untuk efek kecerahan juga di wajah aku ini nampak banget ya. Bulan pertama itu kelihatan kusam banget, lalu di bulan keempat ini kelihatan banget wajah lebih cerah. Next, ini ada dark spot yang aku tandain, ini adalah dark spot menahun guys. Usianya tuh udah sekitar 1 tahun dan lambat penanganan, sehingga warnanya tuh kalian lihat awalnya tuh kayak gelap banget, dia kelihatan banget pekatnya, dia berubah menjadi lebih pudar di bulan keempat. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini aku bisa jamin foto-foto yang aku tampilkan ini adalah foto-foto asli dari kamera HP aku tanpa aku rekayasa sama sekali. Itu tadi ya gambar-gambarnya, foto-foto progres aku menggunakan SIMWAY 377 yang sudah aku pakai selama jalan 4 bulan. Sebenarnya kalian pasti bertanya-tanya, kok masih ada sih? Ya, aku pakainya emang hemat-hemat banget. Aku pakainya hanya di area-area yang aku butuhkan aja. So ya, kalau dari aku sendiri untuk SIMWAY 377 ini, kalau kalian punya jenis noda jerawat yang PIH dan timbulnya itu kayak baru aja, istilahnya kayak baru aja terjadi kehitaman di situ, kalian pakai ini kayak bisa ada progresnya sampai yang apa namanya bisa langsung hilang gitu. Tapi kalau kalian punya jerawat yang menahun, memang progresnya itu yang paling tampak adalah warna. Awalnya dia pekat, dia berubah menjadi kayak lebih pudar. Kayak punyaku ini kan awalnya kayak kehitaman, terus dia berubah menjadi kayak coklat muda kayak gitu. Dan akhirnya ya sekarang lebih enak dilihat lah daripada yang awal-awal dulu, seperti itu. Nah, jadi maksud aku menjelaskan ke kalian jenis-jenis dark spot adalah supaya kita semua itu bisa klasifikasikan sendiri gitu loh, kira-kira nih dark spot yang kita punya ini jenis yang mudah hilang atau yang sudah butuh penanganan ahli seperti dokter contohnya ya. So ya itu aja review aku tentang penggunaan produk ini. Ini aku cuman pakai ini aja dan aku nggak pakai yang lain. Karena menurutku setiap orang tuh punya jenis noda jerawat yang berbeda, kasusnya beda gitu. Dan masa kepunyaannya dia itu, masa kepunyaannya, maksudnya dark spot dia itu sudah seberapa lama itu beda-beda. Kalau di aku nih mungkin sekitar setahun ya kayak gitu, karena aku lambat penanganan seperti itu. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing, balik lagi ke kalian, apakah kalian cocok atau enggak, apakah work atau enggak. Karena di aku jujur saja work kayak gitu, seperti yang tadi aku tampilkan di video aku yang tadi ini ya, foto-fotonya
itu work kok kayak gitu ya. Sebenarnya aku tuh nggak mendewa-dewakan banget Skin TV 377 ini, tapi aku berterima kasih karena aku bisa mendapatkan setidaknya sedikit solusi untuk noda hitam yang ada di wajahku seperti itu ya. Dan apa ya, istilahnya kayak kalau di kalian memang gak work, mungkin kalian butuh konsul ke ahlinya. Itu aja review jujur dari aku selama 4 bulan memakai SIM Y377 dari Skintific tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, dan see you to the next video. Bye!